Ada satu sosok perempuan yang tadi disebut pas lagi nelfon sama kakaknya. Ini cerita kedua gue. Posisinya saat gue lagi di kampus. Jadi pada waktu itu 2 tahun lalu, 2018, gue ada acara organisasi yang mengharuskan gue rapat sampai larut malam. Jadi kampus gue ini 8 lantai dan kita lagi ada di lantai 6 untuk rapat. Gitu. Dan sayangnya pada hari itu toilet yang ada di lantai 6 yang sebelah kiri rusak, yang sebelah kanan dikunci. Jadi mau nggak mau kita harus naik ke atas. Harus naik ke lantai 7. Karena kita yang lagi rapat waktu itu sampai larut malam, gue minta tolong lah sama teman gue untuk nemenin gue ke toilet. Karena kalau sendirian gue iseng lah. Iseng juga. Lampu udah gelap, yang nyala cuma satu ruangan yang kita pakai rapat. Dan pas gue minta sama teman-teman gue untuk nemenin gue ke toilet, nggak ada yang mau. Sampai ada satu teman gue, perempuan, yang ternyata juga lagi nahan untuk pipis. Dan akhirnya, ya udah, dia ngacungin tangan terus, ayo Vin, kebetulan gue juga mau pipis, bareng aja deh yuk, kita ke atasnya. Ya udahlah. Akhirnya kita berdua ke atas, ke lantai 7. Dan pas gue lagi jalan, naik tangga, karena lift udah mati, sama teman gue, ngobrol lah gue untuk nyariin suasana. Karena yang kedengeran cuman suara, ada satu penerangan di belakang lorong tangga, kayak lampu neon gitu yang terangnya itu cuma sedikit tapi bunyi. Jadi untuk nyariin suasana biar gue nggak terlalu horor dan gue juga takut perempuan ini ngerasa takut, teman gue yang cewek ini ngerasa takut, jadi gue ajak ngobrol lah. Sampai akhirnya kita nyampe ke toilet, depan toilet. Kita pisah lah di situ. Karena gue laki-laki, jadi mungkin gue lebih cepet. Ya udahlah, akhirnya gue keluar. Tungguin di depan. Gue tungguin kurang lebih 5 menit. Gue aneh dong. Kok tumben perempuan lama banget nih pipisnya ya kan? Dia tuh nggak kelihatan. Jadi tuh biasanya gue ngeliat gitu setelah ini kan ada kaca gitu di kamar mandi. Pasti dia lagi cuci tangan atau apa. Ini nggak. Dia lama banget di dalam. Gelap. Kanan kiri gue gelap. Udah nggak ada pencahayaan karena pencahayaan gue habis di lorong tadi sebelum belok ke kiri. Udah lah gue tungguin. Kurang lebih 5 menit. Gue dengar suara dari kamar mandi perempuan ngedor-gedor. Ya pikiran gue adalah, nah kenapa nih dia? Kok ngegedor-gedor? Apa kekunci dari dalam? Masih positif nih gue. Apa kekunci dari dalam atau gimana? Gue teriak lah. Namanya Umi, teman gue. Mi, lo kenapa? Lo kekunci dari dalam. Dia nggak jawab, dia cuma ketok-ketok. Mi, jangan bercanda, Mi. Udah jam 1 nih, udah pagi, jangan pakai bercanda deh. Gelap nih, kita cuma berdua, yang lain di bawah, gue bilang. Dia tetap nggak jawab, tetap ngetok-ngetok. Kenceng banget tuh ngetoknya. Akhirnya gue putusin untuk masuk lah ke dalam kamar mandi. Gue buka, ternyata benar kekunci dari dalam. Mi, lo nggak apa-apa? Ini kan kekunci dari dalam, bukan dari luar. Coba lo buka. Dia nggak mau buka, tapi dia tetap ngetok-ngetok. Gue bingung, kalau gue tinggalin sendiri, gue takutnya nanti dia kenapa-kenapa. Kalau gue temenin, gue juga takut karena posisinya gue sendiri. Dan dia nggak jawab saat gue panggil. Nggak lama dia teriak. Gue kaget, loncat langsung gue, refleks. Karena posisinya gue pas banget di depan pintu nih, terus dia teriak, Mi lo kenapa Mi? Gue gedor juga akhirnya pintunya, gue coba buka. Kok? Mi nggak buka? Mi lo buka dong dari dalam. Sampai akhirnya dia kebuka sendiri tuh pintu. Dan teman gue udah diem aja, diem begini. Gue panggil lah, Mi jangan bercanda deh Mi. Gue nggak seneng nih lo bercanda-bercanda kayak gini nih. Terus dia lihat ke arah gue. Terus dia senyum. Gak lama dia jalan lewatin gue, nih gue. Dia jalan lewatin gue gini. Keluar dari kamar mandi, tapi nggak. Kan kalau dari kamar mandi, kalau mau balik lagi tuh kita ke arah mana sih?
kiri. Pas dia keluar kamar mandi, dia nggak ke kiri, dia ke kanan. Ke tempat salah satu UKM Roh Kris. Kok dia ke kanan nih? Gue samperin lah, pelan-pelan. Gue ikutin dari belakang pelan-pelan. Pas dia lagi jalan, dia lurus aja sambil ketawa ternyata. Gue tahan dong, akhirnya, "Mir, lu mau kemana? Lu jangan aneh-aneh." Gue tahan, gue pegang lah di tangannya nih, dua-duanya nih. Ini kenapa nih? Dia terus jalan ke arah, apa sih namanya tuh? Jadi kayak kalau lo kesana tuh ngelos gitu, cuman ada pegangan gini doang. Sisanya ngelos. Nah, gue takut dia lompat ke sana. Gue tahan, gue tahan. Bingung mau ngapain, gue mau teriak percuma. Gue ke bawah nggak akan kedengeran. Gue peluk lah dia. Gue peluk, gue angkat. Gak kuat, men. Gue gak kuat ngangkat temen gue nih, yang nggak begitu tinggi, nggak begitu gede. Gue angkat gak kuat. Gue cuma bisa meluk, nahan biar dia nggak jalan. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu, ada 2 orang teman gue lagi cowok yang ternyata pengen pipis juga, dan dia ngeliat gue lagi meluk si Umi yang lagi ketawa-tawa itu. Teman gue langsung refleks lari. Dia nanya, Vin, lo kenapa? Umi nih kayaknya kerasukan nih. Umi kerasukan. Akhirnya ya udahlah, satu teman gue ke bawah untuk bilangin ke yang lain, satu lagi bantuin gue untuk biar dia nggak deket ke jendela itu. Kita coba, akhirnya kita gendong, kita bopong dia, sambil ketawa-tawa nih posisinya. Saat 2 teman gue ramean naik, kita coba buat gotong dia karena nggak kuat kalau untuk berdua bertiga karena dia berat banget. Akhirnya kita berlima, kita gotong, kita bopong dia, kita bawa ke lantai 6, nurunin tangga dulu, sedangkan dia ketawa-tawa dan ngelawan. Pas banget kita masuk ruangan rapat, ada satu senior gue yang kebetulan paham. Ya udahlah, dibacain sama dia pas segala macam, gue nggak paham. Sampai akhirnya Umi nggak langsung sadar nih dia. Jadi dari yang tadinya dia ketawa-tawa, tiba-tiba dia tidur dulu. Setelah dibacain sama senior gue, dia tidur. Kurang lebih 5-7 menit lah kurang lebih dia tidur. Gak lama dia sadar. Setelah sadar, kita semua yang lagi rapat, otomatis kita harus turun ke bawah. Karena kita nggak mau sampai ini kena ke yang lain. Turunlah kita ke bawah. Dari lantai 6 kita ke bawah. Kalau di kampus gue itu ada kayak jembatan gitu yang buat anak-anak ngumpul setelah selesai rapat atau sebelum rapat, kita ngumpulnya di sana karena itu posisinya udah ada di tengah-tengah, bukan di kampus dan bukan di jalan raya juga, kita di tengah-tengah. Setelah itu senior gue baru cerita, ternyata di kampus kita ini tepatnya di lantai 7 yang tadi gue pipis di lantai itu, ada satu perempuan yang bunuh diri karena permasalahan asmara. Satu perempuan yang hubungannya nggak direstuin sama orang tuanya, yang akhirnya memutuskan dia untuk bunuh diri, lompat dari lantai 7. Dan katanya perempuan yang kematiannya tidak wajar itu sampai sekarang masih ada di lantai 7 di kampus gue. Ya, dan sampai detik ini masih bukan cuma Umi aja, bukan cuma teman gue aja yang masih sering kemasukan. Ternyata sampai detik ini pun masih ada beberapa mahasiswa setelah kejadian itu yang masih dirasuki sama dia. Itu nggak pernah kebayang sih kalau gue harus ngalamin satu kejadian yang menurut gue serem. Gue kaget juga di situ. Yang jelas, semoga untuk kedepannya nggak ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang akan kerasukan kayak teman gue tadi. Dan semoga arwah yang ada di kampus, tepatnya di lantai 7, bisa tenang.